Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. tetap semangat terus belajar Allah Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan barokah. Ilmu yang kita dapatkan bisa barokah untuk kita semua. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran, mungkin Bapak absen terlebih dahulu ya. Jadi nanti yang saya panggil bisa angkat tangan. Yang pertama Sofi Wida Aluf hadir. Terus Muhammad Irsyad Hadir. Terus Siva Amalia hadir. Alhamdulillah. Jadi pada siang hari ini hadir semua ya. Jadi langsung saja ya. Jadi siang hari ini sudah tahu kita akan mempelajari apa? Dakwah Nabi Muhammad di Makkah, Bapak. Oh iya, benar sekali. Jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai pola dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pola dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada dakwah Syria, dan yang kedua itu ada dakwah Jahr, dan yang ketiga itu ada hijrah ke Habsyi. Keempat itu ada misi ke Taif. Dan yang terakhir itu ada perjanjian Aqabah. Baik, yang pertama itu ada dakwah Syria. Jadi dakwah Syria itu dakwah yang dilakukan secara apa tadi Mbak Sofi? Dakwah Syria itu dakwah yang dilakukan secara sekali. Jadi pada dakwah Syria ini yaitu merupakan awal dakwah Rasulullah. Jadi dalam dakwah Syria ini Rasulullah melakukan dakwah Syria ini bukan berarti Rasulullah itu takut kepada masyarakat kafir Quraisy, melainkan Rasulullah memakai dakwah Syria memakai dakwah Syria itu digunakan sebagai strategi dalam dakwahnya. Jadi bukan karena takut ya Mbak Sofi. Jadi, sedangkan karena Rasulullah sendiri pada awal dakwahnya itu masih memiliki pengikut yang sedikit, jadi belum cukup kuat untuk melawan masyarakat kafir Quraisy. Sedangkan masyarakat kafir Quraisy sendiri di situ sudah sangat kuat dan statusnya di kota Mekah itu sudah menguasai di kota Mekah tersebut. Jadi seperti itu ya Mas Sofi. Dan yang kedua yaitu ada dakwah Jahr.
Benar maksudnya. Jadi dakwah jahr ini yaitu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Pada dakwah jahr ini Nabi Muhammad SAW itu mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Dan pada pertemuan dakwah jahr ini dan pada pertemuan tersebut Nabi Muhammad itu menyerukan kepada kaumnya bahwasanya memerintahkan untuk menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu maksudnya. Dan pada hari itu Nabi Muhammad itu malah mendapatkan tentangan pada kaumnya, kerabatnya dari Rasulullah. Dan hanya Abu Thalib lah yang mendukung Rasulullah dan melindunginya dari kaum kafir Quraisy. Jadi perlu diingat ya Sobi. Jadi apa tadi dakwah Syria? Dakwah yang dilakukan secara rahasia. Dan dakwah jahr. Jadi dari penjelasan dakwah Syria dan dakwah jahr tadi, apakah sudah dipahami Mbak Sofi? Ada yang perlu ditanyakan kira-kira penjelasan dari dakwah Syria dan dakwah jahr ini? Oh, tidak ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, baik saya akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang hijrah ke Habsyi. Jadi hijrah ke Habsyi ini dikarenakan pada saat itu banyak sekali penindasan dan penyiksaan dari masyarakat kafir Quraisy. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habsyah. Dan pada saat itu turunlah ayat, yaitu surah Az-Zumar ayat ke-39 yang berisi tentang perintah untuk hijrah. Jadi seperti itu. Jadi hijrah ke Habsyi tadi dikarenakan apa Mbak Sofi? Jadi hijrah ke Habsyi tadi dikarenakan banyak sekali penindasan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Dan Nabi Muhammad memerintahkan kaumnya untuk perintah ke Habsyah tadi, hijrah ke Habsyah, karena di situ Raja Habasyah yaitu Asimak An-Najasyi adalah seorang raja yang sangat adil, dan itu dilakukan pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Jadi itu mungkin ada pertanyaan dari Mbak Sofi, ada yang tanyakan? Jadi nama Habsyi itu diambil dari namanya raja tadi itu Pak? Iya, yaitu Habasyah. Jadi ada yang ditanyakan lagi Mbak Sofi? Sudah ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan kita kerjakan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum